Oh
Tuhan selalu untuk kita, jalan-jalan kita, menolong kita, seperti firman Tuhan, sama-sama ibadah untuk diri, berdoa bersama kita, sampai Abraham sampai akhir. Itulah yang mendapat piala, atau itulah yang mendapat berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita mohon belas kasih Tuhan bagi kita. Tuhan yang sungguh mengerti pribadi kehidupan kami. Itu kami rasakan, yaitu lewat pembuka rahasia firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Firman pengajaran yang benar bagaikan pedang bermata dua, sanggup menyucikan kehidupan kami, memotong dosa kami, tetapi juga firman menyembuhkan kami, menolong kehidupan kami, mengangkat kami dari ketenggelaman dosa, hidup dalam kebenaran, mengalami kebahagiaan surga. Itu sebabnya kami terus bergumul Tuhan di dalam ibadah bulan puasa ini. Kami mau datang menyembah Tuhan, bersyukur di bawah kaki Tuhan. Kami adalah bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, mengharapkan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya firman menyatakan, menolong menguatkan kehidupan kami. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba
dan menyampaikan firman-Mu dengan jelas benar sesuai kehendak Tuhan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi semua kami yang hadir dengan urapan Roh Kudus, mampu mendengar dengan baik, percaya yakin akan firman Tuhan, sampai dapat mempraktikkannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata Tuhan dalam ibadah dua kuasa, firman dan Roh Kudus, tuntunan jaminan dalam kehidupan kami, menolong menyelesaikan, menguatkan kehidupan kami, menyatukan nikah rumah tangga, bahkan sampai menyempurnakan kami jika Engkau datang kali yang kedua menjadi sama seperti Engkau. Segala kuasa-kuasa yang bisa terlalu jahat selalu berusaha saat kami mendengarkan firman Tuhan mengganggu hati dan pikiran, lewat itu capek, ngantuk, gangguan kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Tidak konsentrasi, kami usirkan pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Bayarkan kami Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Tuhan, selamat siang. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita lagi datang kepada Tuhan, beribadah dalam doa dan puasa, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam ibadah dan puasa ini ada pergumulan kita yang selalu kita percaya kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan sanggup membuka jalan baru, menyelesaikan, menguatkan kita kuat teguh hati, tetap selalu mengiring Tuhan. Kembali di dalam pelajaran kitab Keluaran pasal 3 sekarang, Keluaran pasal 3. Ya, Keluaran pasal 3. Keluaran 2 sampai Keluaran 4 ini di dalam pola tabernakel. Jadi Keluaran 2 yang sudah kita bahas, ya, mulai dari Musa lahir dan diselamatkan sampai Keluaran 4 ini dalam pola tabernakel terkena kepada pintu gerbang. Ya, pintu gerbang itu berbicara penerimaan. Ya, pintu namanya pintu ya, yaitu untuk masuk. Ya, untuk masuk ke halaman nanti masuk lagi ke pintu kemah untuk penggembalan sampai kepada pintu tirai. Kesempurnaan ruang masuk. Jadi Keluaran 2 sampai 4 ini terkena kepada pintu gerbang, yaitu dimulai daripada kelahiran Musa. Ya, dan kegiatan Musa sebagai pelepas. Ini sudah kita bahas ya. Ya, ini ya, kelahiran Musa dan kegiatan pelepas, di mana Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu Saudara yang mau mencatatnya, bagian-bagian yang sudah kita pelajari. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 ini Musa lahir. Ya, ini berbicara Musa lahir, dididik dan dibesarkan di istana Firaun, istana Mesir. Ya, Musa lahir, dididik dan dibesarkan di istana Firaun. Ini artinya membentuk tabiat sifat raja, Ya, Musa dalam perjanjian baru itu juga menunjuk pada pribadi Yesus. Ya, jadi dalam perjanjian lama diwakili oleh Musa, lahir, dididik dan dibesarkan di istana Firaun. Ini membentuk tabiat sifat raja. Lalu Keluaran 2 ayat 11 sampai 22, Keluaran 11 sampai 22, Musa dewasa. Ini Musa menjadi penolong. Ini juga sudah kita pelajari. Ya, Musa dewasa. Musa telah menjadi dewasa, menjadi penolong. Yang pertama, di Mesir, Musa menjadi penolong bagi orang Israel. Ya, ini juga sudah kita pelajari. Ya, Musa menjadi penolong di tanah Mesir bagi orang Israel. Lalu selanjutnya Musa menjadi penolong di Midian. Musa menjadi penolong di Midian. Ini bagi bangsa kafir, ya, menolong 7 orang gadis. Kita sudah bahas ini ya, 7 perempuan. Ya, 7 perempuan. Nah, ini
ya, anak daripada Reuel, ya, imam Midian, di imam di tanah Midian, ya. 7 orang gadis ini menjadi penolong bagi 7 gereja. Yesus juga, ya, menjadi penolong bagi kita gereja bangsa kafir di dalam Wahyu itu, ya, Wahyu 2, Wahyu 3. Ini membentuk tabiat sebagai pelepas tabiat sifat manusia. Dalam perjanjian baru Yesus harus rela, ya, meninggalkan sifat keilahiannya. Yesus sebagai ya, adalah pribadi Allah sendiri menjadi manusia. Ini berbicara membentuk tabiat sebagai pelepas tabiat sifat manusia. Baik, ya, Keluaran 2 ayat 11 sampai 22 Musa dewasa. Lalu Keluaran 2 ayat 23, Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Ya, ayat 1 sampai 17, ya, ini Musa di Midian sebagai gembala. Musa di Midian sebagai gembala. Ya, Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Ya, ini Musa di Midian sebagai gembala. Musa di Midian sebagai gembala. Ini berbicara tentang penggembalaan. Ini berbicara tentang penggembalaan. Membentuk tabiat sifat sebagai seorang hamba. Membentuk tabiat sifat sebagai seorang hamba. Ya, Yesus juga rela menjadi hamba, menggembalakan gerejanya. Ya, kita gereja Tuhan di akhir zaman. Jadi kalau kita mau tergembala benar dan baik, ya memang harus mau dibentuk sampai menjadi sifat seorang hamba. Hamba itu kalau diperintah, ya suruh ke sini ke A, lakukan, begitu, ya. Nah, ini membentuk tabiat sifat hamba. Kita akan baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Ya, Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 ini sudah kita bahas, ya, beberapa kali. Baik, sekarang Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Jadi Musa sebagai gembala, domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya, menyala semak duri itu tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya, mengapa tidak terbakar semak duri itu? Nah, ya, ini dalam kandang penggembalaan besar. Nah, tetapi Tuhan izinkan dia, ya, harus pergi ke tanah proses besar menjadi kecil. Kita mengalami proses besar menjadi kecil. Ya, Musa meninggalkan istana Mesir untuk menjadi gembala kambing domba. Artinya bagi kita, untuk kita mengalami proses dari besar menjadi kecil, ya adalah di dalam kandang penggembala. Ya, nah ini daging kita yang besar ini, yang suka menyala, yang suka, ya, mementingkan diri sendiri, maunya dihargai, ya ini besar, ya. Paling, ya, saya nomor 1 begitu, ya. Nah, ini daging kita yang gampang sekali marah, kesal, gampang berkata yang tidak baik. Nah, ini dalam kandang penggembalaan proses ini, ya, untuk mengecilkan daging kita ini, ya, besar menjadi kecil. Tempatnya di dalam kandang
penggembala. Sebab ada dua sistem kehidupan. Ada dua sistem kehidupan. Yang pertama, sistem kehidupan dunia, itulah istana Mesir. Ini dialami oleh pada Musa. Sistem kehidupan yang pertama, sistem kehidupan dunia, itulah istana Mesir. Yaitu menjadi yang terbesar dari yang lain. Itulah dunia, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini kan begitu ya. Yang lain ingin berhasil, kita ingin lebih berhasil dari dia. Begitulah keadaannya. Jadi motivasi di daging kita di dunia ini begitu. Ya, itu sebabnya banyak sekali didirikan training-training, ya, seminar-seminar. Tujuannya apa? Supaya bisa, wah, orang yang sana itu kenapa berhasil, kan itu belajar dari motivasi dunia ini, ya, supaya kita lebih baik lagi daripada dia. Itu dunia istana Mesir, menjadi yang terbesar dari yang lain. Sehingga tentu dalam hal itu selalu menimbulkan pasti perselisihan, akibat persaingan terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Dalam nikah rumah tangga juga demikian. Kalau kita ingin lebih besar daripada yang lainnya, itu bisa menyebabkan terjadinya akibatnya itu pertengkaran, perselisihan. Itu sistem kehidupan dunia, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, itu sistem kehidupan dunia. Daging kita yang menyala. Ya, justru dalam kandang penggembalaan, nah ini apa-apa yang rusak, ini yang seringkali bagi daging ini dikecilkan dalam kandang penggembalaan. Tetapi kalau kita sistem kehidupan dunia, ya tidak mau mengalah, mau dinomorsatukan, itulah dunia. Dan itu terjadi juga di antara murid Yesus. Kita baca Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Lukas 9 ayat 46. Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ini pengaruh dunia masuk di antara para murid. Para murid ini termasuk pelayan Tuhan, hamba Tuhan, beribadah melayani Tuhan, tetapi mempermasalahkan ini ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu yang mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Nah, ini kalau kita bisa mengecilkan daging ini sampai mati daging ini, nah itu dia yang terbesar di hadapan Tuhan. Ya, termulia. Ya, itu memuliakan kita. Kalau daging ini, ya berarti kita sudah mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Itu sistem kehidupan dunia ya. Kalau terus saja, ya selalu menjadi yang terbesar dari yang lain. Selalu saya sebagai suami yang terbesar dari istri. Sebaliknya bagi anak-anak, ibadah pelayanan menganggap bahwa pelayanan saya yang paling hebat, itu enggak ada. Sama semua, melayani Tuhan itu yang dibutuhkan di dalam pelayanan itu, yaitu setia benar, ya, bukan dari status sebagai apa pelayannya, sebagai pengkhotbah, bahkan sebagai pembersih, nyapu gereja, enggak. Tetapi yang Tuhan mau itu setia benar. Untuk apa hebat? Wah, Tuhan katakan itu kamu bernubuat demi namaku, mengusir nama setan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal, enyahlah kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, ini hanya melakukan kehendak Tuhan, kehidupan yang setia benar. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Jadi melayani Tuhan ini bukan mau besar-besaran, tetapi beribadah melayani Tuhan sampai kita menjadi kecil, merendahkan hati. Ya, layanan ini suatu kerendahan hati. Ya, itulah sistem kehidupan dunia ini. Kalau selalu menjadi yang terbesar dari yang lain. Ya, yang kedua, sistem kehidupan yang kedua ini yang benar, sistem kehidupan surgawi. Ya, yaitu mau mengikuti proses besar menjadi kecil, mau mengikuti proses besar menjadi kecil.
Artinya kita menjadi anak kecil, merendahkan diri adalah kalau kita mau mengikuti proses besar menjadi kecil, menjadi anak kecil, merendahkan diri serendah-rendahnya, hasilnya adalah ditinggikan setinggi-tingginya sampai ditata Tuhan mulai di dunia ini. Ya, kalau daging kita yang terus selalu membesar, ya kita akan selalu hanya menimbulkan pertengkaran. Kalau sudah menimbulkan pertengkaran, percekcokan dalam lingkar rumah tangga, wah, menjadi sandungan bagi tetangga, bukan menjadi kesaksian. Tadi ibadah tadi kesaksian palsu, sudah beribadah melayani Tuhan tapi tidak ada perubahan hidupnya. Ya, saksi palsu, Kristen palsu. Nah, ini dalam kandang penggembalaan dikatakan tadi kembali di dalam Keluaran 3, ya, Keluaran 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ini di dalam kandang penggembalaan Musa melihat penglihatan yang hebat. Penglihatan yang hebat, yaitu nyala api keluar dari semak duri. Sehingga semak duri itu menyala tetapi tidak hangus terbakar. Ini penglihatan yang hebat, katanya saudara. Ya, semak duri itu menunjuk pada manusia daging. Itu berasalnya daripada dunia ini. Tetapi api itu berasal daripada Tuhan, menunjuk api dari surga. Nah ini, ya, nah ini nyala api ini. Nyala api dari Tuhan, itulah kekuatan firman Roh Kudus dan kasih Tuhan. Nah ini, ya, ini nyala api dari Tuhan adalah kekuatan Tuhan untuk memproses manusia daging kita dari besar menjadi kecil, semak duri. Hanya semak duri itu bagi Tuhan, ya. Karena apa? Musa, ya, hanya melihat kehebatan di tanah Mesir. Wah, difasilitasi dengan segala yang lengkap, pasti dia sebagai anak raja. Tetapi apa yang terjadi? Apakah di tanah Mesir dia bisa menyelesaikan masalah? Enggak. Justru terjadi pertengkaran, menyelesaikan masalah sampai membunuh, kan? Kita sudah bahas ini. Ya itulah kalau ya kehidupan di dunia ini. Memang begitu sistem kehidupan di dunia ini. Yang lebih hebat menindas yang lebih lemah, itu dunia, itu dunia. Nah, itu seringkali kita kan begitu. Kalau lawan kita lebih hebat, ya lawan kita lebih hebat mungkin, ya kita manggut-manggut, ya oke. Apalagi kalau teman kita itu ya orangnya kaya hebat, wah kita seringkali kita berusaha menghindar jangan sampai ada masalah ini. Itu. Ya, tapi seringkali sama orang yang lebih lemah, nah inilah keadaan manusia kita, anggap sepele, anggap penting, atau di dalam keadaan sakit anggap penting. Coba yang jangan sampai begitu. Itu sistem kehidupan dunia, Bapak Ibu Saudara. Ya, toh juga dia nggak bisa lah, nah begitu. Tuhan tolong kehidupan kita. Ayo sistem kehidupan surga, daging kita ini. Ini Musa diizinkan Tuhan. Semak duri itu perkara-perkara dunia daging. Ini penglihatan yang hebat. Ya, di dalam penggembalaan Musa melihat penglihatan yang hebat. Semak duri mengeluarkan api, tetapi semak duri itu tidak terbakar, tidak hangus, menyala memang, tidak terbakar. Ini semak duri manusia dalam daging kita ini, dalam kandang penggembalaan ini. Yang seringkali kita selalu menunjukkan sikap keduniawian, ya, sistem kehidupan duniawi ini masih seringkali menguasai kita. Semak duri ini manusia darah daging ini. Mari kandang penggembalaan ini mengecilkan daging itu betul-betul sampai kita rendah hati. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya,
Mari di antara pelayan Tuhan juga demikian. Jangan karena dia merasa lebih lemah daripada kita, kita suka menyalahkan orang lain. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Jadi nyala api dari Tuhan. Inilah firman Roh Kudus kasih Tuhan, kekuatan Tuhan untuk memproses manusia daging kita dari besar menjadi kecil. Ini nyala api dari Tuhan, nyala api firman Allah Roh Kudus dan kasih Allah berasal dari kandang pengembalaan. Jadi mulai ayat 1 itu, saat Musa mulai, ya ayat 1. Ya, mulai diajar ini dalam kandang pengembalaan, mengembalakan kambing. Wah, dia lihat, diizinkan. Ayat yang kedua, ketiga, melihat itu semua. Ini kandang pengembalaan. Puji Tuhan. Ya, penglihatan yang hebat. Dalam kandang pengembalaan kita akan bisa melihat penglihatan yang hebat. Kita akan percaya, ayo dorong suami, istri, anak-anak. Nanti kita akan perhatikan, kalau di dalam pekerjaan kan kita begitu ya, saya pernah bekerja, ya istilahnya year to date, month to date, bahasanya itu tahun yang lalu dibandingkan dengan tahun sekarang, gitu ya. Nah, ayo dalam kegiatan, dalam perkara rohani juga kita akan lihat, istri saya bagaimana 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun yang sekarang. Nah ini, berarti kalau tidak mengalami perubahan hidup dalam kandang pengembalaan, sudah banyak hal yang kita sudah pelajari. Ya, saksi palsu, Kristen palsu, apalagi tadi. Ya, nah ini sama dengan kehidupan yang tidak mengalami perubahan hidup walaupun sudah beribadah. Tetapi ayo dalam kandang pengembalaan, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan kerendahan sampai serendah-rendahnya, ya Tuhan saya mau melakukan firman, bisa besar menjadi kecil. Kalau tidak, walaupun kita beribadah, suasananya suasana kehidupan duniawi, tetap suasana kehidupan duniawi. Ya, dan seringkali itu tidak disadari kok kalau kita tidak mengalami perubahan hidup. Tetapi kalau kita mau berubah hidupnya nanti kita sadar, oh iya, Pak, kamu tadi itu terlalu mengecilkan dia. Pasti kita ingat, istri kita mengingatkan kita atau suami kita, begitu pasti. Ya, dan kita pun bisa sadar, wah tadi saya perkataannya salah itu saya. Kalau tidak menganggap, wah biasa. Ya memang dia lebih kecil dari saya begitu. Semoga Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, ini nyala api dari Tuhan adalah nyala api firman Allah, Roh Kudus kasih Tuhan yang berasal dari kandang pengembalaan. Yaitu kita dapatkan dari ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ya, ini pelita emas, meja roti sajian, mezbah dupa emas. Itu ada di ruangan suci. Nyala api dalam pengembalaan tidak membakar kita. Ya, jadi daging yang dibakar untuk apa? Membuat kita menjadi kecil oleh pekerjaan firman Roh Kudus kasih Tuhan. Nah itu, ya. Maka kalau di luar pengembalaan kita bertemu dengan nyala api daging, kita akan bertemu dengan nyala api daging yang akan membakar habis kita sampai binasa di neraka. Puji Tuhan, Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Jadi di dalam kandang pengembalaan Yesus betul firman ini yang menjadi guidance, pedoman, menjaga kehidupan kita. Yesus sebagai gembala melindungi kita. Ya, itu kalau di dalam ruangan suci itu ada 4 tudung yang melindungi kehidupan kita. Ya, 4 tudung yang melindungi kita. Mulai daripada tudung yang pertama itu, ini langsung nampak ini. Ya, itulah gembala manusia. Ya, memberi penyahutan kepada Tuhan. Nah, 2 penyahutan terus disampaikan, lalu ada 3 tudung lagi itu. Ya, saya tidak jelaskan secara rinci, tetapi itu menunjuk pada gambar Allah Tritunggal. 3 tudung yang di atasnya itu lagi. Itu ada 4 tudungnya. Ada 4 lapis. Nah itu. Ya, Tuhan lindungi kehidupan kita. Itu dalam kandang pengembalaan. Gembala manusia juga berjaga-jaga, berdoa, Tuhan dia belum setia, ini tolonglah Tuhan. Ini nikah rumah tangganya begini, tolonglah Tuhan. Nah ini Yesus juga bergumul dari atas. Inilah kandang pengembalaan Bapak. Ya, tetapi di luar pengembalaan kita bertemu dengan nyala api daging yang akan membakar habis kita sampai binasa di neraka. Ada ayat yang lain, Bapak Ibu Saudara pernah tahu cerita ya
roh jahat di Gerasa yang ingin pindah, yang ingin keluar. Izinkan kami keluar kepada 2000 babi itu. Ada itu ya? Ada. Ya, itu. Roh jahat itu diizinkan Tuhan itu masuk ke dalam babi-babi tadi. Tetapi dia minta izin itu roh jahat itu. Ya silakan. Kalau yang babi-babi itu masuklah. Tetapi roh jahat itu tidak diizinkan Tuhan masuk bagi domba-domba. Ya, enggak kan? Roh jahat itu diizinkan kepada. Nah, itulah. Jadi kalau kita selalu sudah dengar firman mengulang dosa, itu kan babi itu dalam kubangan itu sudah dimandikan buat dosa lagi. Ya memang diizinkan roh jahat masuk ke sana Bapak Ibu Saudara. Itu ada ayatnya. Tapi kalau masuk ke domba enggak dilindungi Yesus. Enggak ada di Alkitab itu dikatakan. Izinkanlah kami masuk ke dalam domba-domba, enggak. Masuk ke dalam 2000 babi. Nah itu kan babi itu menunjuk apa? Sudah dengar firman tapi tetap lagi berbuat dosa. Nah, ini kalau terus dengar firman tetap berbuat dosa, diizinkan roh jahat menguasai kehidupan. Tetapi kalau domba yang tergembala itu dilindungi tuh di pagar itu. Begitu. Tuhan tolong kehidupan kita. Wahyu 12 ayat 1. Nah ini tujuan penglihatan yang hebat dalam kandang penggembalaan. Tuhan ingin menampilkan kita sebagai mempelai wanita surga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini sudah saya jelaskan juga di dalam ibadah pendalam Alkitab. Matahari itu kasih Tuhan, ya, itu mezbah dupa emas. Bulan di bawah kakinya menunjukkan penebusan Yesus, ya, anak Allah menebus kita. Nah, itu, ya, dalam ibadah pendalam Alkitab perjamuan suci, makanya ada perjamuan suci. Ya, firman Yesus sebagai firman, Yesus juga sebagai anak domba yang disembelih, perjamuan suci. Bintang itu menunjuk pada Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus dalam ibadah pelayanan itu, ya, makanya ada sangkur dalam ibadah raya, itu bintang. Nah ini matahari, bulan, dan bintang. Nah ini tujuan penglihatan yang hebat dalam kandang penggembalaan. Ini bertujuan sampai kita ditampilkan sebagai mempelai wanita surga dengan terang matahari, bulan, dan bintang tanpa cacat celah. Tidak ada yang ditutupi, terang semuanya. Di dalam nikah rumah tangga terang, tidak ada keuangan si A, istri si B, terang satu. Nah, ini terang. Ya, ini benda-benda penerang, ini matahari, bulan, dan bintang ini. Wah, matahari saja disinarkan sudah tambah lagi bulan, tambah lagi bintang. Oh, luar biasa. Ya. Musa mengalami penyucian lewat kandang penggembalaan. Sampai apa? Sampai Musa melepaskan sepasang kasut. Sampai Musa melepaskan sepasang kasut. Nah ini, ya, itu ayat yang ke-5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa mengalami penyucian lewat kandang penggembalaan sampai melepaskan sepasang kasut. Nah, ini kasut ini sama dengan sepatu, tidak ada alas lah, ya, hanya kaki telanjang begitu. Ini menunjuk, ya, sama seperti bayi yang baru lahir tidak mungkin pakai sepatu, ya, jadi tidak berkasutkan apapun. Ya, Musa mengalami penyucian lewat kandang penggembalaan sampai melepaskan sepasang kasut. Artinya apa? Musa mengalami penyucian lahir batin sampai ditampilkan seperti bayi yang baru lahir. Diingatkan dalam kandang penggembalaan, kita selalu diingatkan, ingat loh, Musa kamu itu dulu hanyalah bayi yang dibuang ke sungai ini. Sampai kita sadar kita adalah bayi yang baru lahir, tidak bisa berbuat apa-apa. Bayi yang hanya bisa menangis, bayi yang hanya bisa menyembah Tuhan, berharap pada belas kasih Tuhan yang besar. Lewat korban Kristus di kayu salib, Tuhan tolonglah daging saya ini yang, ya Yesus,
masih dalam suasana kehidupan, sistem kehidupan dunia. Ya, saya kadang merasa hebat karena yang lemah itu saya merasa lebih hebat dari dia. Saya suka-sukanya menyuruh dia dan lain sebagainya. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Nah, ini. Keluaran 2 ayat 6. Keluaran 2 ayat 6. Diingatkan dia keadaannya. Lo kamu itu lo bayi yang pernah ditolong itu. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ingat lo kamu ini, lo Musa ini. Ya, kalau tidak ditolong Tuhan memang ya Sungai Nil itu banyak binatang buas. Ya, Tuhan mengingatkan Musa dalam kandang pengembalaan. Nah, ini kita sering diingatkan kan kembali, mengingatkan kita. Nah, bagaikan Musa, ia berada di tangan putri Firaun saat bayi. Artinya apa? Artinya Musa seharusnya mati kan? Kan memang tujuannya pada saat itu Firaun memerintahkan bayi Ibrani harus dibunuh. Tapi tidak loh, walaupun bayi Musa berada di tangan Firaun. Ya, nah ini untuk mengingatkan Musa untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Artinya apa? Bagi kita sehebat apapun kita, gajinya mungkin besar, kedudukan ada, ekonomi bisa, sehebat apapun kita, mungkin sebagai mahasiswa pintar, katakan saja hebat dalam mencari uang hebat, sehebat apapun kita dalam kandang pengembalaan ini, nah, kita hanya mengaku seperti bayi, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis. Jangan sistem kehidupan dunia. Ini yang dibesar-besarkan sistem kehidupan dunia ya ada. Ayo, hasilnya. Nah ini kalau kita sudah seperti bayi Musa, hasilnya Musa diangkat dari air. Ini hasilnya. Ayo dalam kandang pengembalaan, besar menjadi kecil. Dalam kandang pengembalaan, nah ini supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, diri kita sendiri. Dalam kandang pengembalaan kita mengingat pribadi kita, siapa kita dulu. Siapa kita dulu. Tanpa Tuhan kita, wah sudah. Ya, mungkin bisa bergelimangan harta lain sebagainya. Itu kita sudah mendengar, itu bagaikan orang-orang yang sedang mengalami ketelanjangan rohani. Nah ini, ya ini hasilnya kita dalam kandang pengembalaan menjadi seperti bayi Musa. Hasilnya Musa diangkat dari air, kita diangkat dari kejatuhan, dosa-dosa dan lain sebagainya. Ayo, kalau kita sudah mulai merasa sistem kehidupan kita kembali, daging kita mulai membesar, ayo ingatlah, wah saya dulu sebenarnya ya kalau tanpa Tuhan saya sudah begitu. Jangan ingat, wah saya sudah berjasa ini, jangan. Itu membuat daging kita sistem dunia lagi itu. Saya sudah berjasa kepada anak-anak saya sudah berjasa kepada orang tua saya. Nah ini nggak bisa menjadi bayi seperti bayi Musa. Ayo, ya, ini diangkat dari kejatuhan. Harus ingat kita siapa kita itu. Tuhan tolong kehidupan kita. Lalu Tuhan mengangkat kita menjadi imam dan raja. Menjadi imam dan raja, beribadah melayani Tuhan. Nah, ini ya itu secara rohani, secara jasmani Tuhan menjadikan semua berhasil dan Tuhan menjamin hidup kita. Sampai yang terakhir, nah ini Yudas 1 ayat yang ke-9. Yudas 1 ayat yang ke-9 ini menjadi bayi Musa. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, ini sampai mayat Musa pun diperebutkan. Nah, ya, dan kita tahu dalam ceritanya sampai hari ini tidak ditemukan kuburan di mana Musa dikuburkan. Nah, ini sama dengan apa? Hasilnya Tuhan mengangkat Musa ke surga. Artinya kita gereja Tuhan kalau mau tekun dalam kandang pengembalaan, ya memang wah ini semak dulu ini daging kita ini mau menyala.
Ya, tetapi ini penglihatan yang hebat. Daging besar yang selalu suka membesar-besarkan perkara kecil, semua kecil. Ya, kita disucikan. Nah, ini pekerjaan dalam kandang penggembalaan oleh firman Roh Kudus kasih Tuhan. Kita disucikan dan diubahkan terus-menerus sampai sempurna seperti Tuhan. Sama mulia sampai tidak salah dalam perkataan. Kita katakan dalam Yakobus 3 ayat 2, kalau dia tidak salah dalam perkataan, ia adalah sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Puji Tuhan. Demikian, mari biarlah dalam kandang penggembalaan ini sampai kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita ini. Mengendalikan oleh pekerjaan firman Roh Kudus kasih Tuhan. Ayo jujur di hadapan Tuhan. Baik, kita segera datang menyembah Tuhan. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Untuk pemain musik yang tidak bisa berlutut, duduk saja. Haleluya. 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 Dia mengerti, dia peduli. Terkadang kita merasa benci. Apa Efesus? Terkadang Pak. Terkadang. Coba. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, Kur. Dia mengerti. Dia mengerti persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Lebih sungguh-sungguh lagi dari awal. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia pegang janjinya. Bagi orang percaya,
yang peduli persoalan yang kita alami. Namun semua Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata dengan ukur. Haleluya, haleluya. Yesus mengerti keadaan kita. Yesus mengerti kita ini semaduri, gampang terbakar, gampang kali sistem kehidupan dunia ini menguasai kehidupan kita. Tetapi dalam pengembalaan lewat firman Roh Kudus kasih Tuhan, pasti kita akan melihat penglihatan yang hebat. Ini yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tuhan mengangkat bayi Musa, memberikan masa depan sampai kebahagiaan surga. Kita sembah Tuhan. Musik berapa kali? Haleluya. Haleluya. Seringkali hidup kami Tuhan seperti sematu sistem kehidupan dunia, daging yang gampang besar. Haleluya Tuhan. Iya masih kami mau melihat mujizat terbesar terjadi Tuhan itu. Engkau mengerti keadaan kami Tuhan. Engkau mengerti kami. Haleluya. Engkau mengerti kami adalah semaduri Tuhan. Haleluya. Kalau kami bisa digembalakan, itu adalah kasih karunia dalam kehidupan kami. Di luar penggembalaan kami hanya seperti semaduri, pasti terbakar. Haleluya. Dan binasa selamanya. Haleluya. Dalam karena penggembalaan, walaupun kami semaduri manusia dan kami pasti melihat kegiatan yang hebat terjadi dalam kehidupan kami. Bagi kami ini Tuhan. Haleluya. Agar kemuliaan mujizat menjadi nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Jika kami melihat kuasa firman dinyatakan dalam kehidupan kami tidak layak Tuhan. Jika kami melihat Tuhan menolong kami pada masa yang lalu, Engkau angkat kami dari kebencian. Engkau selamatkan kami. Mohonlah kemurahan-Mu sampai kami melihat penglihatan yang hebat ini. Mujizat rohani terjadi. Haleluya, haleluya, mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Api penyucian pada firman. Haleluya, haleluya. Membakar daging kami. Haleluya. Membakar suasana dunia yang seringkali sistem kehidupan kami Tuhan.
Baik Musa berada di sungai Nil, penuh dengan binatang buas yang menakutkan. Banyak hal dalam lingkar rumah tangga, pekerjaan, ibadah pelayanan sering juga membuat kami bisa gagal jalan Tuhan. Banyak sekali pengaruh-pengaruh dunia ini membuat daging kami ini tidak mau dikecilkan. Tetapi Engkau tidak mau kami binasa bersama dengan sungai Nil binatang buas. Jatuh dalam dosa-dosa sampai percaya dosa Engkau mengangkat kami. Haleluya. Bahkan mayat Musa diperebutkan, orang yang benar dan suci tidak dibiarkan keluar, tidak bisa dijamah oleh setan. Mohon kemurahan Tuhan, kami mau hidup dalam api kesucian firman-Mu Tuhan. Itu Tuhan sedang memperjuangkan hidup kami. Haleluya. Tuhan sedang bergumul bersama dengan kami, mematikan seluruh pikiran dan kehidupan. Haleluya. Mayat Musa pun Tuhan merebutkan, apalagi kehidupan kami yang masih hidup ini Tuhan, yang masih bisa berubah, bertobat. Haleluya. Engkau juga berjuang, bergumul bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Seringkali daging kami berselisih dalam hati kepada sesama, kepada anak, kepada orang tua, kepada suami. Karena masih sistem kehidupan dunia Tuhan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu Yesus. Haleluya. 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 Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa melihat diri kami siapa yang dulu Tuhan. Haleluya. Yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Mendapatkan kemurahan Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan. Mendapatkan kelimpahan Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak akan bisa berubah. Haleluya. Mohon kemurahan-Mu. Tersungkur di bawah kaki. Haleluya. 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 Jangan kami sampai tenggelam di sungai ini Tuhan. Karena sistem kehidupan dunia ini, tapi kami biar terus mengalami kemurahan-Mu Tuhan. Mengangkat kami menjadi imam raja. Haleluya. 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 Jamah kami Tuhan. Kalau daging yang terus dibesarkan dalam lingkar rumah tangga, akan selalu muncul perselisihan pertengkaran. Haleluya. Nangis menyembah Tuhan. Ayo mohon belas kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Sampai menjadikan kami penglihatan yang hebat, menjadikan kami kita semua tampil sebagai mempelai wanita surga dengan terang matahari, bulan dan bintang. Haleluya. Dalam lingkar rumah tangga terang, dalam pekerjaan juga terang, semua jujur dalam ibadah pelayanan juga terang juga. Itu penglihatan yang hebat Tuhan. Haleluya. Kalau masih ada dosa, kalau masih ada yang disembunyi, bahkan mempertahankan dosa, itu bukan penglihatan yang hebat. Haleluya. Itu adalah sembah nuri, itu adalah sistem kehidupan dunia. Haleluya. Hanya menyembah-Mu Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, tolong kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Di luar Tuhan kita akan hanya bertemu dengan nyala api daging. Terima kasih. Kami mau mengalami penglihatan yang hebat itu Tuhan. Mulai di dunia ini. Rumah tangga nikah kami home sweet home. Haleluya. Itu adalah penglihatan yang hebat. Tidak ada lagi yang ditonjolkan suami istri. Haleluya. Saling merendahkan diri. Haleluya. Mohon pengurapanmu, mohon kemurahan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sudah melihat penglihatan yang hebat hanya tak dengar-dengaran kepada orang tua. Itu adalah penglihatan yang tanpa Tuhan hidupnya sudah mati konyol di sungai Tiran. Ini yang kita takutkan di hadapan Tuhan. Baik Musa tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Musa hanya bisa menangis. Haleluya. Haleluya. Keadaan dunia ini bagikan sungai Nil, Bapak Ibu Saudara. Binatang-binatang buas. Haleluya, haleluya. Daging yang semakin membuas. Haleluya. Ini yang kita tangiskan kepada Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa bisanya Bapak Ibu tidak bisa. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa menyelesaikan masalah kami. Kami tidak bisa menyelesaikan masalah istri, suami, anak-anak kami. Kami tidak bisa menyelesaikan masalah kami sendiri pun tidak bisa Tuhan. Apa bisa ya Tuhan? Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Binatang buas selalu berusaha menerkam kami. Haleluya, haleluya. Jangan ada perkataan buas, perkataan sia-sia, perkataan yang menyakitkan itu buas dalam lingkar rumah tangga. Hanya bisa menangis bagikan baik Musa. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Walaupun kami masih berada di dunia ini Tuhan, kami bisa melihat penglihatan yang hebat.
Tuhan yang selalu melindungi menyertai kami bagikan baik-Mu. Haleluya. Tidak ada kemampuan kita. Haleluya. Sebagai orang tua terhadap anak tidak ada kemampuan, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa diselesaikan dengan marah-marah, tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara. Tuhan Yesus, betapa hari-hari ini sungai Nil betapa puasnya Tuhan, dunia ini betapa puasnya Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan, hanya hamba yang tidak berdaya Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu tidak berdaya Tuhan. Hanya menangis. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Hari-hari ini biarlah kami bagaikan bayi-Mu saja, hanya menangis Tuhan. Apalah daya upaya kami Tuhan. Bahkan menolong diri sendiri pun kami tidak sanggup bagaikan bayi-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apalah kemampuan kami. Mau menolong suami istri kami juga tidak mampu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Rabbi dalam ayatkan. Angkatlah kami Tuhan. Jangan sistem kehidupan dunia Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mohon kemurahan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, tolong kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Langit selalu biru. Haleluya. 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 Terima kasih. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ulang dari awal bersama kami berdiri. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada sangat menyebar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Dengan roh terlapor. Jangan pernah tetaplah menangis bagaikan bayi Musa. Siapa kita? Musa sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ayo jangan pernah menyerah. Yesus sanggup menolong kehidupan kita. Kita akan melihat penglihatan yang hebat itu. Lagi sungguh-sungguh dengan angkat kedua tangan kita. Kita tidak mampu. Bahkan menghadapi daging kita sendiri pun gampang marah, gampang kecewa, gampang putus. Jangan berputus asa. Ada Tuhan akan memberikan penglihatan yang hebat bagi kita. Doakan, sebutkan nama yang perlu disebut. Bahkan dosa apapun itu, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Daging kita yang sering menyalahkan, bahkan persoalan-persoalan tidak terselesaikan, serahkan pada Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Kira masih lama yang haleluya, haleluya. Dunia ini bagaikan sungai, terlalu banyak yang luas menerkam kami. Perkataan yang luas, perkataan yang menyakiti, mengecilkan orang dan lain sebagainya. Itu sistem kehidupan dunia. Ubahkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Turunkan kedua tangan
kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Kelihatannya hebat sampai mengubahkan kami menjadi sama seperti Yesus, mempelai wanita surga yang disulungi matahari, bulan dan bintang. Semuanya terang, semuanya jujur. Rumah tangga menjadi home sweet home, sebab Tuhan akan mengadakan penglihatan yang hebat itu dalam kehidupan kami. Kalau firman Roh Kudus kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, kami praktek firman tunduk hanya menyembah Tuhan, kami akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Terima kasih. Kembali kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Gembalakan kami semua kawanan domba. Kami lemah tidak berdaya, tetapi kami mau belajar. Kami baik usaha mendapatkan kemurahan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kami tidak berdaya, tetapi Tuhan tampil sebagai Raja di atas segala raja, selalu memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Berarti kami menang, hidup kami tidak lagi dalam sistem kehidupan dunia, tetapi sistem kehidupan surga. Semakin mengecilkan diri, semakin merasa tidak berdaya, hanya merendahkan diri serendah-rendahnya, dan Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami yang datang beribadah dalam doa dan puasa itu. Tuhan peliharakan kehidupan kami. Keluarga Bapak Juntak dan istri juga Tuhan berkati. Engkau mengerti setiap pergumulan mereka dalam nikah, rumah tangga mereka, bahkan kerinduan yang terdalam dalam setiap hati mereka. Tuhan yang lebih tahu. Tuhan jamah, Tuhan buka jalan semua, pintu surga terbuka pasti, pintu di dunia ini dibukakan. Pakai dalam pekerjaan juga ada pergumulan, mohon kemurahan berikan kekuatan, tetap setia beribadah melayani Tuhan. Keluarga Bapak Pangaribuan juga jamah, Tuhan jamalah Bapak Pangaribuan, Tuhan belas kasih kemurahan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, hanya baik-baik pusat yang hanya menangis di hadapan Tuhan. Ibu Pangaribuan juga Tuhan tolong kuatkan, hanya menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan mujizat dalam nikah rumah tangga, terutama juga buah nikah juga Yusuf juga Tuhan tolong, pergaulannya juga Tuhan tolong semuanya, buat semua baik, semakin setia beribadah melayani Tuhan, indahkan hidupnya. Julita juga Tuhan berkati. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Bapak Manulang Ibu juga Tuhan tolong, Tuhan pakai dalam ibadah pelayanan, tentu dalam nikah rumah tangga ada pergumulan. Bersama juga Tuhan tolong semuanya, berikan kekuatan, tetap mengandalkan Tuhan, selesaikan semua pergumulan hidup mereka, tetap setia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih anak jamaah, saya juga Yosua juga masa depannya Kevin juga Tuhan jaga. Tuhan berkati tumbuh kembangnya dalam tangan belas kasih Tuhan. Keluarga Bapak Jerry Kampung Bulu juga jamalah, mohonlah jamaah Bapak Jerry Tuhan, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Buka jalan semuanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai kami semuanya bersatu hati setia beribadah melayani Tuhan. Ibu tetap kuat teguh hati menghadapi nikah buah nikah juga Tuhan tolong. Baik juga Jerry di Jakarta, setia di Batam. Tuhan tolonglah dalam pekerjaan, biarlah terutama bisa tergembala benar dan baik. Mohon kemurahan-Mu. Demikian juga David Tampu Bulun juga Tuhan masa depannya dalam tangan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Baik juga kami berdoa buat Bapak Saragi juga Tuhan jamah, Tuhan Ibu juga Tuhan tolong menghadapi nikah, buah nikah juga Tuhan tolong, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap semuanya bawa anak cucu, semuanya tergembala benar dan baik. Terima kasih. Tuhan berkati juga baik Bapak Silalai jamah, Ibu juga Tuhan tolong pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berjuang juga Tuhan tolong semuanya, terutama dalam ibadah pelayanan Tuhan semakin pakai. Demikian juga anak-anak Rizkilah juga Tuhan sehatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan imun tubuhnya juga Tuhan tolong sehatkan semua. Demikian juga baik juga Hana juga Tuhan tolong semakin mengerti firman Tuhan. Yoel juga Tuhan berkati tumbuh kembangnya dalam belas kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Rahel Panjaitan juga Tuhan berkati. Jamalah hatinya Tuhan, buka hatinya untuk bisa beribadah sampai bisa menjadi pelayan Tuhan. Buka jalan supaya Ibu tetap kuat teguh hati dalam pergumulan semuanya. Tuhan buka jalan, ekonomi juga Tuhan tolong, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak jamaah Rahel Al-Nathan
tetap takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Terima kasih. Hamba juga berdoa buat Bapak Perangin juga, jamalah hidupnya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ibu tetap kuat teguh hati menghadapi pergumulan dalam nikah, rumah tangga Tuhan nikah juga Tuhan tolong. Tio juga Tuhan jamah, biarlah tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dalam kuliahnya juga Tuhan cukupkan biaya kebutuhannya juga. Baik juga Gabriela, Tuhan menunggu hasil tes UTBK juga Tuhan tolong, Tuhan lulus baik. Tetap kuat teguh hati, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih. Hamba juga berdoa buat Ibu Rudi. Tuhan berkatilah jamalah Tuhan, sembuhkan sakit penyakitnya, mohon kemurahan-Mu menjamah hidupnya. Demikian juga anaknya Rudi Tuhan, Tuhan selamatkan, bukakan hatinya dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohonlah kemurahan Tuhan. Hamba juga berdoa buat baik haleluya Opung Rahel, Buru juga Tuhan berkati, Ibu Dermawan juga, Opung Joyce juga, Tuhan tolong kehidupan mereka. Di masa tua mereka tetap kuat teguh hati, beribadah melayani Tuhan. Tuhan tolong semuanya tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Hizkia Siregar juga Tuhan jamah, pergumulan dalam ibadah pelayanan juga Tuhan tolong. Ibu tetap juga kuat teguh hati, banyak pergumulan dalam pekerjaan juga, terutama Bu Anika juga Tuhan tolong. Didik sesuai dengan firman Tuhan. Hizkia juga tumbuh kembangnya dalam belas kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa buat Daniel Sinaga juga Tuhan berkati kehidupannya, masa depan pemudanya juga Tuhan tolong. Biarlah Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Ayub juga Tuhan jamah pergumulan dalam pekerjaan juga Tuhan tolong. Buka jalan semuanya. Tidak ada mustahil. Ibu tetap kuat teguh hati juga menghadapi anak-anak zaman sekarang juga Tuhan tolong jamalah Tuhan, terutama bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh. Jamah baik Ayub, baik Miska juga takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Terima kasih. Tuhan berkati juga Mama Tasya juga Tuhan tolong, Tasya Petrus juga orang tuanya juga Tuhan jamah semua. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan dinyatakan menolong kehidupan kami semua. Opung Manase juga, Buru juga Tuhan tolong dalam kelemahan tubuh, biarlah tetap setia beribadah melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai garis akhir, sampai menerima mahkota kemuliaan. Semuanya kami semua, tujuan kami adalah mahkota yang tidak layu, Yerusalem baru. Tuhan tolong kehidupan kami semuanya. Terima kasih. Bersama kita bangkit berdiri. Sebentar kami akan segera selesaikan ibadah doa dan puasa ini, tetapi kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Bangsa negara berikan pemberitaan takut Tuhan, menjamin kami tetap bebas beribadah kepada Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, Tuhan berkati semua juga jamaah. Tuhan tolong semua kakek kami menjadi saksi, menjadi berkat, membawa jiwa lama, jiwa baru datang kepada Tuhan. Jiwa yang sudah lama undur tarik kembali, jiwa-jiwa baru Tuhan pertambahkan. Dimanapun kami berada dalam pekerjaan kami, kakek kami menjadi saksi yang benar, menjadi kesaksian, menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan tolong kehidupan kami. Kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Baik juga ibadah pengebalan kami juga Tuhan tolong. Selalu bukakan rahasia firman Tuhan. Selalu menggairahkan kami setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam pergumulan kehidupan sehari-hari tidak disebutkan apapun pekerjaan usaha kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Omset-omset yang sudah mulai menurun, pendapatan yang sudah mulai menurun akan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaum muda juga perjodohan pekerjaan, mencari pekerjaan juga Tuhan tolong, menunggu hasil tes semuanya. Tuhan tolong buat lulus baik semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Selesai dari ibadah doa dan puasa ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga melindungi kami, tiba sehat selamat di rumah. Kembalikan kami dalam ibadah kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dan keluarga dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian yang mulai siang sore ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan memberkati.